Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Hustiarani, NIM 0514904336, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini tugas 2-nya yaitu disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator dan statement if. Jadi kita nanti membuat program menggunakan bahasa Java. Baik, contoh kasusnya sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B gaji pokoknya 6.500.000, jika golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, dan output jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Jadi kasusnya sama seperti tugas 1 kemarin. Langsung saja kita buka Visual Studio Code, langsung klik new file, kita kasih nama file tugas 2. Langsung yang pertama kita mulai pengkodeannya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Jadi baris pertama ini kita ketik import java.utilscanner. Artinya baris ini untuk mengimpor kelas scanner dari paket java.util. Yang kedua ada public class. Public class ini digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna, misalkan dari kita ketiknya dari keyboard. Yang ketiga ada public static void and string out. Artinya public static ini merupakan entry pokok dari setiap program Java. Main ini ya artinya entry pokok, yang main tadi artinya entry pokok dalam setiap program Java. Dan public static ini kita gunakan agar bisa diakses dari mana saja dan bisa dipanggil tanpa harus membuat objek. Dan ini ada void, artinya kita tidak mengembalikan nilai apapun. Void ini kita tidak bisa mengembalikan nilai apapun. Dan string argument ini merupakan argumen baris perintah yang bisa diterima program. Yang keempat ada scanner input sama dengan new scanner system in. Scanner input ini untuk membuat objek baru dari kelas scanner. Input yaitu untuk membaca data yang sudah dimasukkan pengguna melalui sistem in. Ya. Input merupakan standar biasanya dari keyboard. Terus di sini ada sistem out print. Jadi ini untuk mencetak ini kita tulisan masukkan golongan karyawan untuk mencetak pesan ke konsol. Terus string golongan input nameless. Jadi golongan ini tipe data string. Dan input next ini untuk membaca seluruh baris input yang dimasukkan. To uppercase ini untuk mengubah setting input supaya menjadi huruf kapital semua. Sistem outprint masukkan jam lembur kita juga untuk mencetak pesan ini ke dalam konsol. Dan jam lembur kita gunakan data integer, kemudian kita input next in. Berarti ini hasilnya berupa dalam variabel jam lembur yang bertipe integer. Terus ini ada double, gaji pokok, pesan lembur, dan gaji lembur. Kita menggunakan tipe data double, yaitu untuk angka desimal yang diinisialisasi dengan 0. Gunanya untuk menyimpan gaji pokok dan pesan lembur, dan juga ada gaji lembur maupun total gaji. Terus di sini kita masuk ke pengkondisian gaji pokok. Jadi jika golongan A gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B gaji pokoknya 6.500.000, jika golongan C gaji pokoknya 9.500.000, kemudian sistem out print in golongan tidak valid kita cetak bila golongan selain A, B, atau C, maka golongan tersebut tidak valid. Kemudian pengkondisian kedua yaitu untuk menentukan persentase lembur. Jadi dibacanya jika jam lembur 1 jam, persen lemburnya kita dapat 0,30. Jika 2 jam, kita persen lemburnya dapat 0,32. Jika lembur 3 jam, persen lemburnya 0,34. Jika lembur 4 jam, persen lemburnya 0,36. Jika lebih dari 5 jam, persen lemburnya 0,38. Dan jika tidak ada lembur, maka persen lemburnya 0. Kemudian kita masuk ke perhitungan gaji lembur dan total gaji. Jadi gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Outputnya kita cetak dengan sistem output in. Di sini saya tulis rincian gaji, kemudian ada keterangan golongan untuk mencetak output yang diformat. Sistem outprintf itu untuk mencetak output yang diformat, yaitu jadi di sini ada gaji pokok RP 0% ini kita pakai rupiah. Terus persen koma D ini yaitu format spesial untuk angka desimal.
Dan size N ini untuk membuat garis baru setelah dicetak, setelah sistem output. Sini kita pakai sistem output, kemudian input dan close untuk menutup objek scanner setelah selesai menggunakannya. Itu dipakai di sini input close supaya tidak terjadi kebocoran sumber data. Baik, itu adalah program sederhana yang telah dibuat menggunakan bahasa Java. Setelah ini coba kita run. Di sini kita masukkan golongan karyawan. Contohnya saya pakai golongan karyawan B. Kemudian kita enter, langsung muncul masukkan dan lembur. Contoh kita pakai lembur 3 jam, kemudian enter. Di sini outputnya yaitu ada rincian gaji golongan B. Gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.210.000. Jadi total penghasilan yang didapat oleh karyawan tersebut adalah 8.710.000. Baik, saya sudah membuat program sederhana dari kasus gaji karyawan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga harus terus belajar dalam mata kuliah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.